Lutfi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Perihal tadi tentang pemberdayaan anggota yang tadi Bapak ceritakan di kampung ini kan awalnya sebelum terbentuknya payung ini kan sebelumnya tadi belum adanya keterbiasaan penduduk untuk belajar, untuk mencari tahu gimana tujuan payung itu untuk apa. Pasti tadinya kan sempat tidak adanya pikiran yang setujuan gitu, pikiran yang berbeda kontra antara kita yang memiliki tujuan ke arah yang sebenarnya untuk memperbaiki, tapi kawan kita, rekan kita itu tidak berpikiran ke sana. Jadi menurut Bapak atau cara Bapak yang bisa kita lakukan di Kopma kita untuk selalu mengajak rekan-rekan teman-teman semua untuk ayo kita bareng-bareng mencapai tujuan yang sebenarnya bisa kita gapai bersama-sama, dan cara menarik kawan-kawan itu untuk ayo semangatnya, atau ayo semua yang kita punya itu ayo kita usahakan bareng-bareng gitu. Itu bagaimana Pak sehingga bisa terjadi atau bisa menjalin yang sekarang ini kan sangat luar biasa sekali di sini gitu. Terima kasih. Seninya pemberdayaan di situ. Yang kita urus manusia memang kan. Manusia yang berbeda pikirannya, pendapatnya, manusia yang akalnya berbeda, hatinya berbeda. Nah, seni pemberdayaan, seni bangun manusia. Bupati Tulang Bawang Barat, Pak Umar Ahmad datang ke sini pidato kebudayaan, dia bilang gini, pemerintah punya duit 5 miliar, nggak akan bisa bangun kayak payung ini. Loh, kok bisa gitu Pak Gub? Saya panggil dia Pak Gubernur. Harapan saya dia ganti Pak Ariman. Dia bilang gini loh. Ya karena pemerintah hanya punya anggaran, pemerintah nggak punya manusia yang terampil kayak itu. Sedangkan membentuk manusia kayak gini butuh proses panjang, mahalnya di situ. Jadi kalau saya ngelontorin duit 5 miliar, tetap akan nggak ada apa-apanya karena manusia di sini lebih sadar daripada uang itu sendiri. Malah orang-orang sini bisa ngasilin miliaran. Berarti kan Kopma ini yang diurus manusianya dulu. Nah, itulah yang disebut dengan edupreneurship. Pendidikan entrepreneurship. Sekarang sudah ada wadahnya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sialnya UIN itu responsifnya paling lambat. UIN ya, bukan hanya Kemenak. Kampus-kampus Kemenak ini lambat banget di dosen-dosennya. Nggak ngerti di MBKM kayak mana. Dia masih pengen emosi ngajar sendiri, yang ngajar kuliah tinggi. Padahal MBKM itu bisa menempatkan Anda 6 bulan untuk praktek, nggak perlu kuliah. Jadi Kopma ini bisa jadi tempat MBKM. Kan ada magang industri, kewirausahaan, proyek di desa, proyek bencana, riset mandiri, magang industri tadi itu ada ngajar di sekolah kalau dia pendidikan. Nah, Kopma ini kalau ini mau direvolusi, kampus-kampus ini bukan hanya UIN, bukan hanya ini ya, kampus-kampus ini mau revolusi. Oke, Anda berkegiatan di Kopma, Anda nggak perlu ngambil kuliah. Setelah 6 bulan saya kasih 20 SKS, cukup. Akhirnya militan kalian di Kopma, ngapain dengerin dosen gitu-gitu terus, nggak ada hasilnya. Contoh nggak? MBKM sudah mewadai itu, tapi kampus Kemenak lambat betul. Anak Unila di sini 3 bulan deh. Kalau mau dengerin ada film yang bikin anak-anak Unila di bagus tentang payung. Jadi yang kita butuhkan apa sih Pak? Untuk menjembatani orang supaya sadar pengetahuan yang diajarkan learning by doing. Belajar tapi mengerjakan. Bukan learning terus. Learning tapi nggak pernah ada aktualisasi. Imajinasi tanpa aksi ya hanya buang-buang energi. Visi tanpa aksi adalah imajinasi. Apalagi kaburo makatan indallahi antakulu malataf'alu. Dia bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Jarkoni iso ucer ora iso nglakoni. Tony Boster waton muni ndobos banter. Kalau yang anak-anak nggak Jawa nggak mudeng nih bahasa saya. Waton muni asal jeplak, asal ngomong aja, ndobos banter, bohongnya keterlaluan itu. Tony Boster waton muni ndobos banter.
jargoni, iso wejar nggak bisa ngelakuin, bisa bener tapi nggak bisa mengambil teladan. Nah, di Indonesia desa-desa sedang terjadi krisis kepemimpinan. Di desa-desa sedang terjadi kekosongan intelektual karena mereka yang kuliah mereka nggak pulang kampung. Kata Boy Frido, sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang. Mereka yang sekolah keluar dari kampung dia. Bahkan dia malu ngaku anak kampung. Nah, Kopma ini harus menjadi kawah candra di muka bahwa ini adalah ruang aktualisasi Anda. Bila perlu mereka yang tidak kuliah tapi aktif di kegiatan Kopma itu sama nilainya dengan mereka yang kuliah. Kalau itu bisa rektormu bisa paham itu apa ini? Ruang kelas itu hanya bisa memberikan input kamu itu 20%. 80%-nya dari mana, Pak? Organisasi. Dari terjun ke rakyat. Dari praktek-praktek. Dari komunitas. Jadi kamu belajar di ruang kelas itu hanya nyerap pengetahuan 20%. Lo kok 4 tahun hanya di ruang kelas terus pengalaman nih, nggak punya skill. Meskipun dia kemelut tadi, PK-nya 4,0, ngak-ngok, dia ngomong nggak bisa, jaringan nggak punya, teman-teman miskin. Ya kalau temannya miskin dia bisa miskin, Pak. Yang dia nggak punya jaringan, kalau teman-teman mukanya mending. Aku cari kasih kerjaan sih, udah temennya miskin minta kerja dia udah malah nangis bareng, kita miskin bareng. Ya, dan Kopma itu harus siap berdinamika. Pikirannya kan beda nih, warga ini kan pikirannya beda-beda. Tapi kita punya wadah untuk menyatukan, apapun bisa dibahas di wadah itu. Kopma udah jadi wadah. Apakah pertemuannya rutin? Makanya kayak tadi tuh, kalau Anda bisa punya rumah makan, keren banget tuh di situ. Tapi masalahnya kan susah biasanya birokrasi kampus ngasih kesempatan mahasiswa berwirausaha. Padahal ada 20.000 lebih mahasiswa di situ. Kok bisa yang buka makanan orang luar? Negara kita kan bocor ekonominya gara-gara itu kan. Nikel ini yang untuk listrik ini kan yang kaya Cina, yang kaya lagi Elon Musk. Jadi dari Sulawesi dihajar habis nikelnya diambil, bawa ke Cina, sama Cina dijual lagi ke Elon Musk. Kita dapat apa? Dapat kerusakan alamnya. Wah, kita kan pengen membawa mobil listrik, kita kan pengen sepeda listrik, omong kosong. Itu juga merusak bumi Sulawesi. Yang benar gimana, Pak? Udah ada panel surya, udah ada energi terbarukan dari panas bumi, ada dari hidro, dari air terjun. Sekarang lagi dibangun panel surya terbesar di Asia. Di Indonesia ada, kemarin dikerjakan sama perusahaan Arab Saudi itu, Masdar. Kalau kita bicara sana itu, kampusmu kan udah kesana kan, udah ada panel suryanya kan. Kampusmu tuh masuk 10 UI Green Metric di zaman Prof Mukri. Kalau itu rektor keren itu. Dan mudah-mudahan kepemimpinan selanjutnya juga melampaui Prof Mukri, atau malah lebih turun grade-nya dari Prof Mukri. Nah itu tadi, harus punya visi harus punya aksi. Kalau enggak akan jadi imajinasi. Jangan sampai yang viral yang negatif-negatif kayak kemarin itulah. Kebaikannya banyak, gara-gara itu kan kayak dihapus, kayak kemarau dihapus hujan sehari gitu kan. Kasihan lah saya bilang, kampus-kampus itu kan viralnya yang negatif. Dan kalian adalah sumber daya intelektual dari koperasi itu sendiri. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ada yang di Lampung Barat? Oke, di Lampung Barat problemnya ketika panen kopi itu nggak ada duit. Maka bapakmu terjebak tengkulak. Bapakmu punya kopi, akhirnya pengen bayarin kamu kuliah kan nggak punya duit. Tengkulak itu sudah minjemin bapakmu untuk 1 tahun ngerawat kopi dari pupuknya dan sebagainya. Maka kopinya harus dijual ke orang tengkulak itu. Yang kaya mah tengkulak, bapakmu nggak kaya-kaya, punya berapa ekar? Nggak nyampe lagi kan. Kemarin malam Kamis dari Lampung Barat nginep di sini, Disko Perindang di sini. Aku ngobrol sama saya.
sampai malam-malam. Tantangannya itu gimana menghadirkan uang untuk bayar sekolah anak-anak. Susah kan? Padahal kalau ngejual pas panen murah, kan harusnya ngejual pas dibutuhkan mahal. Dan tapi kan kita pengen bayar anak sekolah, dari mana duitnya? Kalau dari dulu dibangun koperasi, nggak perlu itu. Kejebak tengkulak. Nah, ngebangun koperasi kok nunggu anggaran pemerintah? Keliru. Koperasi itu dibangun memang dari grassroots. Semangat koperasi itu semangat grassroots, semangat basis bawah. Semangat orang-orang yang mau iuran rutin. Oh iya, aset koperasi kita 1 miliar. Nah, 1 miliar itulah dipinjamkan untuk membayar sekolah anak-anak, kebutuhan pangan. Nggak ke tengkulak. Tengkulak itu adalah versi jahatnya perlawanan terhadap koperasi. Tukang ijon itu adalah musuh koperasi. Kalau di desamu mana? Pokok apa? Banjarnegara itu kalau punya koperasi 1 miliar, anak-anak mau bayaran sekolah, dia tidak perlu jual dulu harga murah kok, tahan dulu petik merah. Ada koperasi nggak? Belum. Nggak boleh. Nyanggang nggak boleh. Nggak setuju Pak. Bapak menghina kampung saya. Boleh gitu kan? Tapi Pak, untuk cara kita menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat untuk mempercayain ke kita untuk membangun koperasi itu gimana Pak? Soalnya itu pikirannya emang belum terbuka. Pertanyaanmu adalah pertanyaan paling sulit di dunia. Jadi sama, pertanyaan dia itu level yang sama. Dan saya sedang berjuang itu kan. Bagaimana masyarakat sini percaya atas omongan saya, percaya bahwa yuk kita bisa bangun pasar, yuk kita iuran. Dan saya itu senang banget mama ini, keren banget. Ulang tahun keempat itu kan nyembelih kambing di luar. Kami loh yang masak, yang ngabisin bapak-bapak, nggak kebagian kami kambing. Saya tanya gimana Bu ya solusinya? Ya sudah, kita habis gelaran bantingan aja, ada iuran sapi, iuran kambing deh dulu bahasanya mereka itu. Jadi kelasnya setiap gelaran begini kekumpul ternyata 250 sampai 300 ribu. Minggu kemarin 300, nggak tahu minggu ini berapa. Tiap gelaran setahun kok kekumpul duit 12 juta beli sapi malah. Itu adalah semangat cooperation, semangat kerjasama, kooperatif, cooperation. Gak usah ngomongin badan hukum dulu deh.